sebaiknya kalau mengukur bayi yang lebih dari 2 tahun tapi masih yang tiduran, menggunakan pengukuran yang tiduran itu dikurang 0,7. Itu masih digunakan dok atau tidak? Terima kasih. Ya sebenarnya sih kalau pengukuran yang betul pada bayi ya seharusnya sih yang lebih tepat itu sebenarnya sesuai standar gitu kan. Jadi misalnya pada bayi kurang dari berapa tadi? Kurang dari 2 tahun, ya. 2 tahun itu ya kalau masalahnya kan 2 tahun itu kadang-kadang ada yang sudah berdiri, ada yang susah kita berdiriin gitu kan. Jadi lebih akurat kalau sambil tidur gitu kan. Sebaiknya gitu kan yang lebih akuratnya. Tapi pada keadaan tertentu di mana misalnya tidurnya juga susah, ini bisa tambah berdiri, boleh saja dilakukan sambil berdiri. Memang masih bisa dipakai rumus itu ditambah yang berdiri yang ditambah ya? Iya, ditambah 0,7. Ditambah yang ini dikurang gitu kan. Sebenarnya kalau 0,7 tuh 0,7 sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan gitu kan. Asal yang penting itu sebenarnya kalau untuk antropometri itu adalah tidak mengukur dalam 1 kali gitu. Jadi pada 2 kali titik. Jadi misalnya sekarang dan bulan depan misalnya 2 titik itu. Jadi yang kita pentingkan itu sebenarnya bukan 1 titik tapi 2 titik. Gimana nih perubahannya? Itu dengan metode yang sama. Jadi kalau yang pertama tidur, yang kedua juga harus tidur. Yang pertama berdiri, yang kedua harus berdiri dengan tempat dan alat yang sama. Sehingga kita bisa memonitor perubahannya gitu kan. Ini tetap atau naik nih gitu. Itu mungkin ya. Ya, baik dokter. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Izin dok. Ya. Izin dok, ini kan tadi kelenjar tiroid bisa tidak terbentuk dari awal. Itu biasa dipengaruhi karena apa ya dok? Apa nutrisi dari kehamilan atau apa dok? Ya, jadi tadi penyebabnya itu bisa macam-macam ya. Penyebabnya itu bisa karena ini yang paling sering itu kekurangan yodium. Jadi kekurangan konsumsi yodium pada ibu hamil. Kemudian bisa juga ibunya mungkin ada masalah tiroid juga sehingga dia mengkonsumsi obat, dengan itu berpengaruh kepada kelenjar bayi atau janin. Kemudian bisa juga karena obat-obatan yang diminum oleh ibu, itu mempengaruhi kelenjar fungsinya. Atau ya seperti kelainan kongenital yang lain, ada gangguan pada waktu pembentukan organ. Jadi kan itu kelenjar gondok dibentuk kan, sama seperti pembentukan jantung, paru-paru. Nah, pada trimester pertama ada misalnya radiasi, ada TORS itu kan, infeksi, dan itu mengganggu pertumbuhan organ sehingga organnya cacat, sehingga tidak bisa sama sekali tidak terbentuk atau menjadi berkurang produksinya. Gitu. Terus maaf dok, satu lagi dok, ciri-ciri apakah kita bisa mengetahui dari awal begitu bayi lahir gitu dok, kelihatan nggak kalau tidak terbentuk? Ya justru itu 90% tidak bisa terdeteksi dari luar gitu, karena gejalanya tidak ada dari luar pada waktu begitu bayi lahir kalau hipotiroidnya tidak berat-berat banget. Tapi kalau hipotiroidnya berat sejak dia janin di dalam kandungan, ada juga sebagian kecil yang begitu lahir kelihatan, misalnya udelnya dosol, itu hernia. Kita curiga nih kalau hernia, bayi lahir hernia. Terus tadi makroglosi, jadi lidahnya besar, tidak bisa tertutup mulut. Pada waktu lahir udah bisa kelihatan. Atau misalnya
ikterus yang patologis, jadi dia prolong, jadi nggak hilang-hilang ikterusnya gitu. Nah itu paling itu, tapi sebagian kecil karena dia hipotiroid yang berat. Tapi kalau hipotiroid ringan sedang, dia normal aja begitu lahir. Gitu. Nanti umur sebulan ke atas, 2 bulan baru kelihatan dia, misalnya tambah nonjol, tambah lidahnya kelihatan, kok jadi mukanya jadi udem gitu. Nah, tapi kan jadi terlambat gitu. Makanya semua bayi baru lahir sekarang dianjurkan di screening oleh pemerintah. Semua bayi baru lahir dicek. Gitu aja. Ya, terima kasih dok. Ya. Dok, izin bertanya. Ya. Kalau untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan PSH itu, apakah ada pengaruhnya dokter kalau sampel darah itu diambil pada saat bayi baru lahir dan diambilnya dari tali pusat, sampel darahnya dari tali pusat, apakah ada pengaruhnya nanti dengan hasil yang didapatkan dokter? Itu saja, terima kasih dokter. Berpengaruh karena kan ini udah diteliti ya, dilakukan penelitian bahwa kalau begitu bayi baru lahir banget gitu, kadang-kadang belum stabil gitu kan, jadi sirkulasi bayi juga belum stabil, jadi kadar hormon yang masuk ke perifer, jadi baik itu ke tali pusat maupun itu ke tumit, itu belum, ya kalau ini belum rata gitu kan, jadi kan kandungan hormonnya belum rata, sehingga takutnya ada false, jadi ada salah diagnosis atau false negatif. Nah, sehingga dari penelitian yang paling bagus itu pada hari kedua atau ketiga sampai 2 minggu, atau mau pasien mau pulang itu boleh aja sih, kalau misalnya dia mau pulang diobservasi 3-4 hari ya pas mau pulang masih bisa, tapi diperiksanya pada hari kedua dan ketiga dan dari tumit, karena kalau hari kedua mungkin dari plasenta sebenarnya sih darah sama ya, cuman sebenarnya yang dibutuhkan kan cuman sedikit gitu, cuman 1 tetes, jadi dan untuk keseragaman kita pakai di tumit. Baik dokter, terima kasih. Ya. Dok, mau tanya dok. Ya. Kalau yang tiroidnya membengkak itu yang hiper atau yang hipo dok? Kalau kelenjar tiroidnya bengkak dok? Ya, kalau bengkak itu sebenarnya bisa dua-duanya ya, karena kalau ada kelainan itu sebenarnya kelenjar tiroid itu dia kalaupun dia, tapi biasanya lebih sering pada hipertiroid, tapi bisa terjadi bengkak pada hipotiroid karena proses jadi kalau ada yang kurang dia kan jadi berproduksi, dia kalau memang dia kurang, jadi si kelenjar itu dirangsang oleh hormon dari hipofise otak harus ekstra memproduksi. Nah, sehingga hasilnya bisa jadi membesar juga karena dia over bekerja gitu, bisa jadi agak membesar di kelenjarnya. Jadi bisa dua-duanya sih kalau membengkak mah. Bisa hiper, bisa juga hipo. Terus ini pernah kejadian dok, jadi dia tiroid, dioperasi. Saya kurang tahu apa yang kena, jadi dia sering kejang dok. Tapi begitu disuntik glukonas gitu atau apa ya dok, kejangnya hilang gitu. Ya kalau berhubungan dengan tiroid, tadi kan sudah jelas bahwa justru yang paling efek itu dari hormon itu ke saraf ya. Iya. Saraf. Jadi kalau dia sudah ada gangguan di produksi, baik itu hiper maupun apalagi hipo, dia akan pengaruh ke sel saraf. Makanya dia wajar kalau timbul terjadi gejala kejang, karena kejang itu adalah aktivitas dari saraf, ya. Oke. Dan kalsium glukonas itu adalah salah satu anti kejang gitu ya. Oh iya dok. Tiap kali kejang dikasih itu dia langsung sadar kembali dok. Ya. Itu biasanya yang kena apanya dok itu pas dioperasi?
Ya saya kurang tahu juga yang kena apanya ya. Yang jelas pokoknya kalau dia ada gangguan tiroid, itu udah resikonya sel saraf gitu kan. Bisa aja karena operasi atau karena sebelum operasi pun dia sudah ada gangguan di sarafnya gitu kan. Misalnya di hipotiroid itu bisa menyebabkan anak menjadi epilepsi gitu kan, dia sering kejang, itu bisa. Nuhun dok. Ya. Dok, mau izin bertanya. Ya. Ya kan saya udah coba SHK ya di puskesmas. Nah yang pertama itu darahnya tuh ada memang. Nah terus kan bayi tuh nangis kejer. Kan itu minimal 2 gitu ya dok ya, yang di buletannya itu. Ya maksimal boleh 3 boleh 4. Nah cuman pas tetesan kedua itu udah habis darahnya gitu dok. Sekarang kan sedangkan itu nggak boleh diurut-urut gitu kan ya dok ya, karena kan nggak bisa itu untuk ngurut si kaki bayinya gitu dok. Nah itu apakah memang bayi nangis itu berpengaruh dok, jadi darahnya tuh berkurang gitu. Soalnya beda dari contoh, kalau contoh video orang lain tuh bayinya tenang, dan itu darahnya tuh banyak banget. Nah sedangkan ini bayinya tuh kan nangis terus nih dok, dan disuntik 2 kali juga itu nggak mungkin juga gitu dok, karena memang itu lumayan mahal juga katanya ya dok ya. Jadi kita nggak bisa suntik 2 kali dan udah habis darah ya udah gitu dok, jadinya gagal gitu, sayang sekali gitu dok. Cara untuk mengatasinya seperti apa gitu dok? Ya, yang pertama kan tadi ada pengaruh nangis atau enggak ya? Ya sebenarnya sih saya juga nggak tahu juga apa pengaruhnya ya. Kalau misalnya mau diambil logikanya, tapi kalau ke tumit sih kecil ya pengaruh nangis ke tumit ya. Kalau misalnya daerah di sekitar atas, misalnya daerah leher atau ini, dengan menangis kan di daerah sekitarnya bisa timbul kontraksi pembuluh darah sehingga dia menciut gitu kan. Tapi kalau di tumit sih harusnya sih tidak ada hubungan ya antara nangis kejer dengan pembuluh darah di tumitnya gitu kan. Mungkin kebetulan saja memang ada juga sih beberapa anak yang pembuluh darah perifernya itu kecil banget gitu kan, sehingga dengan 1 kali tusukan tuh hanya sedikit darah yang keluar gitu. Mungkin sih kebetulan memang di daerah situ yang anak ini memang pembuluh darahnya tipis dan kecil sehingga darahnya sedikit yang keluar gitu. Cuman kalau misalnya ini atau juga ini tuh bukannya masih gratis kan ya? Iya gitu dok, masih gratis. Cuman kan kayak dijatah gitu dok, dibatas. Iya, per puskesmas. Dok, maaf dok, apakah berpengaruh juga sama dangkal dan dalamnya tusukan jarumnya dok? Ya harusnya sih kalau perifer mah dia tetap tepat di ini kan, tepat di bawah. Tumit. Ya tentunya kalau terlalu nggak masuk cuman seini ya ini juga, karena kan aturannya ada kan, nusuknya itu kan ada ininya, ada jarumnya itu ada ininya kan. Harusnya sih sampai dia kalau udah ditusuk dan dia kena pembuluh darah dan darahnya ngalir keluar, harusnya itu cukup gitu kan. Cuman ada beberapa yang kecil dan tipis sehingga dia cepat menciut lagi, jadi yang keluarnya sedikit gitu. Ya kalau terlalu cuman sedikit ya tentunya nggak keluar ya, pasti nggak akan keluar. Tapi kalau sudah keluar harusnya sih cukup setetes mah gitu, setetes mah kan dia 2 tetes mah kan 2 tetes perlunya gitu. Ya kalau misalnya tidak dijatah mah bisa diulang gitu kan. Tapi ya nggak tahu kalau soal administrasinya ya. Ya, dok, berbagi pengalaman aja dok. Kebetulan saya juga di puskesmas dok. Memang tidak semudah seperti yang dilihat di video untuk pengambilan sampel ini. Tapi dengan seringnya kita mengambil sampel, insya Allah jadi kebiasa mudah, gitu ya. Nah itu kami di ini dulu dok, kalau
kami itu memang di awal dikompres dulu air hangat si tumitnya dok. Biar melebar pembuluh darahnya ya. Ya, kompres dulu air hangat, kemudian sambil kita menuliskan identitas dan sebagainya ya. Terus kita urut, setelah dikompres kita urut. Nah, memang kondisi bayinya yang tenang memudahkan kita juga, tapi kondisi bayi nangis kalau memang ini mah darahnya bisa beberapa bulatan di BNHP-nya itu di kertas harinya terisi gitu dok, sampai menggumpal ngeclak gitu ya dok. Tekenging 2 kali itu kan itu bisa sih. Jadi insya Allah lah dengan seringnya kita mengambil sampel di tumit bisa dengan pengalaman ya dok ya. Oh seperti ini, oh ternyata begini begitu. Insya Allah sih hanya memang sangat membantu sekali jika sebelumnya dikompres air hangat dulu gitu. Iya boleh. Karena bukan kontraindikasi juga kan ngompres ya. Bukan kontraindikasi, nggak disebutkan dia sebagai kontraindikasi, jadi boleh gitu ya. Iya dok. Untuk melebarkan pembuluh darah tujuannya gitu. Mohon dok. Ya. Ada lagi yang lain? Dok, izin bertanya. Ya. Tapi mohon maaf dok, sebelumnya di luar materi. Gimana? Mohon maaf sebelumnya di luar materi. Ya. Jadi ada pasien dok, usianya 14 tahun, mengalami retardasi mental. Terus orang tuanya itu ingin konsultasi buat melatih kemandiriannya. Apakah masih bisa dok? Kalau masih bisa, konsultasinya lebih baik ke mana ya dok? Ke psikiater atau ke dokter anak dulu dok? Terima kasih. Ya, boleh kalau dia 14 tahun itu masih ke anak ya. Jadi kita kan bagian anak tuh poli anak masih menerima sampai umur 18 tahun. Nah, kalau ini kan jadi termasuknya dia ada gangguan perkembangan kan. Nanti biasanya ke poli tumbuh kembang. Jadi ke dokter anak dulu boleh. Nanti biasanya kita kan cek di tumbuh kembang, kemudian kita juga lakukan tes IQ, konsul ke psikologi, kemudian juga ya nanti tergantung hasilnya kan apa yang mesti diperbaikinya, apa dengan psikoterapi atau okupasi terapi gitu. Jadi boleh ke anak dulu boleh, karena masih 14 tahun kan. Ya. Nanti kita lihat, kita juga biasanya kalau dari anak konsul, apalagi kalau di rumah sakitnya ada tim tumbuh kembang itu kan ada bagian psikologinya, bagian rehab mediknya, okupasi terapinya gitu. Untuk kemandirian itu kan nanti akan terapi perilaku ya. Ya walaupun kalau retardasi mental kan ada batasannya dia sampai mana, nanti kan dari tes IQ bisa ketahuan kan dia sampai mana bisa kita latih gitu. Baik dok, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Ya, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin sudah cukup ya. Tiga sesi atau dari silabus yang harus disampaikan. Saya kira kalau ada misalnya nanti pertanyaan lanjutan bisa di WA aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Masih ada kuliah nggak? Halo Bu Tutur. Nggak ada Bu Tutur. Makasih. Absen Bu, jangan lupa. Iya, aku masih sering lupa. Terima kasih. Izin Li duluan. Yuk. Assalamualaikum. Salam.
depan. Ada setrikaannya, aku boleh setrika, itu bagian jemur ya? Di atas setrikaannya. Hah? Di atas setrikaannya. Buat setrika maksudnya. Sekali ini kalau jemurin. Sekali lagi Miki. Yang masih banyak. Kalian aman di rumah. Cuci. Sok. Kita mau dulu bajunya. Mana? Masa aku bisa mandi dapat tadi.
udah.